PSG lebih kompak setelah kepergian dari Kylian Mbappe. PSG kembali menorehkan prestasi besar di pentas Eropa. Mereka berhasil lolos ke partai final Liga Champions di musim kali ini. Kemenangan atas Arsenal di babak semifinal memastikan langkah PSG menuju partai puncak. Klub asal Prancis ini menang 2-1 pada leg kedua dan unggul agregat 3-1. Di final PSG akan berhadapan dengan Inter Milan. Donnarumma mengaku bahwa suasana ruang ganti dari PSG berubah sejak kepergian dari Mbappe menuju Real Madrid di musim panas. Lolos ke final UCL, PSG minimal dapat 1 triliun rupiah. Wakil Prancis yakni PSG sedang bersuka cita. Pasalnya Les Parisiens berhasil menembus partai final Liga Champions musim ini. Tak hanya lolos ke partai final, PSG juga mendapatkan hadiah uang tunai dari UEFA dengan nominal yang besar. Jika mereka kalah dari Inter Milan di partai puncak, maka PSG akan mengantongi 67,1 juta euro atau sekitar 1,26 triliun rupiah. Dan jika mereka berhasil menjadi juaranya, jumlahnya bakal lebih fantastis. Mereka akan membawa pulang hadiah senilai 1,38 triliun rupiah. PSG depak tim Liga Inggris lagi, Enrique kami Liga Petani. PSG sudah menyingkirkan tim Liga Inggris di 3 babak di Liga Champions secara beruntun. Sebelumnya mereka menyingkirkan Liverpool di 16 besar dan Aston Villa di babak perempat final. Ditanya soal rekor PSG melawan tim-tim dari Inggris itu, Enrique menanggapinya dengan candaan, kami adalah Liga Petani. Itu merujuk kepada Liga 1 yang kerap dilabeli sebagai Liga Petani, ujar dari sang pelatih. Gugur di semifinal Liga Champions, Arsenal kantongi 972 miliar rupiah. Impian Arsenal untuk memenangi trofi Liga Champions musim ini dipastikan kandas. Kalah di semifinal tentu menjadi kekecewaan terbesar bagi Arsenal. Namun di sisi lain The Gunners sedikit tersenyum karena mereka mengantongi uang yang banyak di Liga Champions musim ini. Jika ditotal dengan uang yang mereka dapatkan di fase Liga, maka Arsenal mengantongi uang sebesar 51,8 juta euro atau sekitar 972,8 miliar rupiah. Donnarumma bantu PSG lolos ke final UCL. PSG berhasil melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal. Salah satu pemain yang tampil luar biasa dalam laga ini adalah sang kiper Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu menjadi tembok kokoh di bawah mister gawang PSG. Donnarumma melakukan sejumlah penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Aksinya menjadi penentu keberhasilan PSG menyingkirkan Arsenal dari kompetisi ini. Dan ini menjadi final Liga Champions pertama bagi Donnarumma sepanjang karirnya. PSG versus Inter, final klasik Prancis versus Italia terulang lagi. Final Liga Champions musim ini mempertemukan dua raksasa asal Italia dan juga Prancis yakni PSG dan Inter Milan. Tak ada satupun dari tim Inggris, Spanyol atau Jerman yang berhasil menembus partai puncak. Pertemuan Prancis versus Italia di final Liga Champions terakhir kali terjadi pada tahun 1993. Kala itu Marseille berhasil mengalahkan AC Milan 1-0. Kemenangan tersebut membuat Marseille menjadi klub Prancis pertama yang menjuarai Liga Champions, dan kini PSG berpeluang mengikuti jejak tersebut di hadapan Inter Milan di final mendatang. Arsenal kembali gagal puasa gelar berlanjut 5 musim. Arsenal harus mengubur impian mereka meraih trofi Liga Champions musim ini. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah dikalahkan oleh PSG. Hasil ini menambah daftar kegagalan Arsenal dalam meraih trofi mayor dalam 5 musim terakhir. Terakhir kali mereka mengangkat trofi piala pada ajang Piala FA di tahun 2019-2020. Kekecewaan para pemain dan juga supporter pun tak bisa dihindari. Harapan akan musim bersejarah kembali pupus di babak krusial. Rafinha sama rekor dari Cristiano Ronaldo. Barcelona gagal melaju ke final Liga Champions setelah kalah dari Inter Milan di leg kedua semifinal. Namun Rafinha ukir catatan pribadi dan menyamai rekor dari Cristiano Ronaldo di kompetisi tersebut. Penyerang asal Brasil itu menyamai rekor lama CR7 untuk keterlibatan gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions dengan total 21 gol. Dengan berakhirnya perjalanan Barcelona di ajang Liga Champions musim ini, maka Blaugrana akan sepenuhnya alihkan perhatian mereka menuju La Liga Spanyol.
Semakin bisa diandalkan, MU bakal perpanjang kontrak wonderkid ini. Tim pelatih Manchester United nampaknya puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Harry Amas. Mereka berencana untuk bisa memberikan kontrak baru untuk bek berusia 18 tahun itu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang bek muda akan diberi kontrak berdurasi panjang di Old Trafford. Ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di Manchester United. Setan Merah percaya bahwa tawaran mereka itu bakal diterima oleh sang bek dan dia akan melanjutkan karirnya di sana. Cole Palmer pertimbangkan pergi dari Chelsea dan bakal gabung Manchester United. Sebuah kabar beredar seputar masa depan dari Cole Palmer. Bintang Chelsea itu dikabarkan mempertimbangkan diri untuk pindah ke Manchester United di musim panas. Dilansir dari Miguel Delaney, sang pemain beberapa kali mengakui bahwa ia penggemar Manchester United saat ia masih kecil. Ia masih memendam hasrat untuk bergabung dengan tim Setan Merah. Jadi jika ia meninggalkan Chelsea, Palmer ingin sang agen untuk mencoba memboyongnya ke Old Trafford. Alasan kedua mengapa MU menjadi target Palmer, karena ia merasa cocok dengan taktik dari Ruben Amorim. Nyaman di Real Betis, Anthony indikasikan ogah balik Manchester United. Dalam wawancaranya di Mundo Deportivo, Anthony mengaku masih gelap dengan masa depannya. Namun ia mengutarakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia merasa nyaman bermain di Real Betis. Anthony menyebut bahwa ia ingin bermain lebih lama bersama Real Betis. Itulah mengapa ia ogah kembali ke Manchester United dan akan memprioritaskan membela Los Verdes Blancos di musim depan. Situasinya cukup gila saat ini. Meski saya tahu bahwa saya pemain yang bertalenta, saya akan memprioritaskan bermain di klub yang saya merasa sangat bahagia, ujar dari sang pemain. Bagayung bersambut, Vanja Milinkovic-Savic siap gabung MU. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU tidak akan kesulitan untuk bisa mendatangkan kiper. Pasalnya Milinkovic-Savic siap bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Milinkovic-Savic sangat antusias untuk bergabung dengan Manchester United. Sang kiper sebenarnya pernah bergabung dengan MU di tahun 2014 silam. Namun karena satu dan dua hal, ia gagal menembus tim utama Setan Merah. Sang kiper merasa bahwa kini dirinya sudah jauh lebih baik dan ia siap kembali untuk bisa mengawal gawang dari Manchester United. Striker timnas Italia ini masuk dalam daftar belanja Manchester United. Ada nama baru yang masuk ke dalam daftar belanja MU. Tim berjuluk Setan Merah tersebut berencana untuk bisa mendatangkan Moiskin dari Fiorentina di musim panas nanti. Dan menukil laporan dari Foot Mercato, MU dikabarkan bisa menebus Moiskin dari Fiorentina di musim panas. Penyebabnya sang striker punya klausul rilis mencapai 50 juta euro yang bisa diaktifkan di musim panas nanti. Real Madrid kirim scout pantau langsung dua pemain incaran dari Liverpool. Real Madrid terus menunjukkan ketertarikan mereka terhadap talenta muda yang menjanjikan. Baru-baru ini mereka mengirim pencari bakat untuk bisa menyaksikan langsung performa dua pemain bermod, yakni Dan Huijsen dan juga Milos Kerkez. Dengan performa yang solid, keduanya diyakini akan menjadi aset berharga bagi klub manapun yang berhasil mengamankan tanda tangan mereka. Baik Huijsen maupun Kerkez kini menjadi incaran sejumlah klub papan atas di Eropa. Di antaranya adalah raksasa Liga Inggris yakni Liverpool. Radar transfer Chelsea mendeteksi bek muda Valencia. Chelsea terus berupaya memperkuat skuad mereka menjelang bursa transfer musim panas. Setelah memastikan posisi di 7 besar di Liga Inggris, The Blues kini mengincar beberapa pemain, termasuk diantaranya adalah bek muda dari La Liga yakni Christian Mosquera. Mosquera yang baru saja berusia 20 tahun telah menunjukkan performa yang sangat baik di La Liga dan menarik perhatian dari banyak klub. Angka sekitar 25 juta euro menjadi perkiraan harga yang mungkin ditawarkan oleh Chelsea untuk bisa mendapatkan jasanya. Namun situasi ini juga bergantung kepada keputusan dari Valencia. Al Hilal siap pecahkan rekor transfer Inggris demi datangkan Bruno Fernandes.
Klub Saudi Pro League yakni Al Hilal nampaknya benar-benar serius ingin bisa membajak Bruno Fernandes. Mereka dikabarkan siap memecahkan rekor transfer Liga Inggris untuk bisa mendatangkan sang playmaker. Give Me Sport melaporkan mereka siap membayar di atas angka 115 juta pound sterling yang dibayarkan Chelsea untuk bisa mendatangkan Moises Caicedo di 2 tahun yang lalu, di mana transfer itu merupakan transfer termahal di Liga Inggris saat ini. Menurut laporan yang sama, Al Hilal juga siap memberikan gaji selangit untuk Fernandes. Nantinya sang playmaker akan diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Nilai kontraknya dikabarkan mencapai angka 65 juta pound sterling per tahunnya. Liverpool temukan satu kandidat pengganti dari Trent Alexander-Arnold di Brasil. Kepergian Trent Alexander-Arnold memicu spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi pos bek kanan yang telah ditinggalkan. Salah satu nama yang kini mencuat sebagai calon pengganti adalah Wesley, bek muda berbakat dari Flamengo. Wesley yang baru berusia 21 tahun telah menarik perhatian banyak klub top Eropa. Dengan performa yang menjanjikan, ia dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold. Flamengo menginginkan tawaran yang lebih tinggi, antara 30 hingga 35 juta euro untuk melepas bek muda tersebut. Resmi, Liverpool kirim tawaran kepada Kevin De Bruyne. Gianluca Di Marzio dari Sky Sport melaporkan bahwa Liverpool resmi telah mengajukan tawaran kontrak mengejutkan untuk bintang Manchester City yakni Kevin De Bruyne. Klub yang akan diasuh oleh Arne Slot di musim depan tersebut dikabarkan ingin memperkuat lini tengahnya dan melihat Kevin De Bruyne sebagai sosok yang ideal untuk proyek baru di Anfield-nya nanti. Liverpool sendiri dikabarkan telah memberikan penawaran yang fantastis kepadanya untuk pindah ke Anfield Stadium. Dikabarkan Liverpool menawarkan gaji sekitar 400.000 euro per minggunya, dan gaji ini sama dengan gaji yang diterima oleh Mo Salah.